Kita bahas beberapa perspektif sekarang. Yang pertama, ini saya ambil quotes dari Stephen Hawking. Satu ketika beliau bilang begini, keberhasilan dalam menciptakan artificial intelligence yang efektif bisa menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban kita, atau yang terburuk. Jadi bisa paling hebat, bisa paling buruk. Kita tidak tahu apakah kita akan sangat terbantu oleh AI tadi, atau diabaikan olehnya, atau dikesampingkan, atau bahkan mungkin dihancurkan olehnya. Jadi Stephen Hawking almarhum, ya kan beliau sudah almarhum, ya, dia bilang, iya, AI ini luar biasa, tapi saya tidak tahu, jangan-jangan yang luar biasa ini menjadi yang paling buruk. Karena kita juga masih teka-teki, apakah perkembangan pesat artificial intelligence itu akan membantu manusia, atau justru meminggirkan manusia, atau jangan-jangan menghancurkan manusia. Nah ini, maka sebenarnya pesannya Hawking, mulai hari ini kita harus hati-hati. Kita, kalau pakai istilah Jawa, harus eling lan waspodo. Jadi harus sadar situasi, jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan asal teknologi, jangan asal digunakan, jangan asal ikut hanyut saja. Yuk, mulai pelan-pelan segala teknologi yang kita kembangkan direnungi dalam-dalam, termasuk hubungannya dengan kemanusiaan. Karena kalau tidak, jangan-jangan malah menghancurkan kita. Sebagaimana kata beliau, Al-Mukarram, terkenal sekali hari ini orang ini, Elon Musk. Dia dimuliakan karena kaya. Artificial intelligence, kata dia, tidak harus bersifat jahat untuk menghancurkan manusia. Jika artificial intelligence ini sampai pada tujuannya dan manusia hidupnya seperti biasa saja, maka dia pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Jadi kalau teknologi buatan ini berkembang pesat terus dan kita santai saja, berkembang dinikmati, Pak, berkembang dinikmati. Hidup kita santai saja, biasa saja, tidak waspada tadi. Kalau bagi Elon Musk, dipastikan kita akan hancur karena artificial intelligence kita. Berarti apa? Bukan berarti kalau begitu ndak teknologi-teknologi nan Pak, ndak. Kitanya yang hidupnya jangan biasa-biasa saja dong. Ayo kita rancang untuk bisa merespon perkembangan teknologi artifisial ini dengan baik. Sebagian norma hidup kita hari ini itu kan norma dunia nyata. Padahal hidup kita hari ini 50% lebih di dunia maya. Nah ini kan berarti kita agak terlambat meresponnya. Saatnya mulai kita berpikir gimana caranya, norma apa yang harus kita tegakkan saat kita hidup di dunia maya. Makanya banyak muncul masalah hari ini, karena kita masih hidup biasa-biasa saja seperti dulu. Aturannya aturan lama, aturan dunia nyata, padahal ada aturan dunia maya. Misalnya, barang siapa melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ada kan laka al-ula, melihatnya sekali, tidak boleh diulang-ulang. Nah, nanti kan ada pertanyaan, itu melihat langsung kan Pak? Kalau di laptop gimana Pak? Kalau di HP gimana? Nah ini kan kita agak kesulitan pakai norma yang berbeda ini. Nah norma kita sebagian besar untuk dunia nyata. Maka dawuhnya Elon Musk itu tadi harus kita pahami. Yuk kita mulai hati-hati.
Jangan biasa-biasa saja, bukan salah teknologinya. Kitanya sendiri larinya kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Akhirnya kita ditelan oleh ciptaan kita sendiri. Baik, saya lanjutkan. Sebelum nanti ke materi ini, quotes-nya tak taruh di tengah. Kalau ini dari Mahatma Gandhi. Kalau Mahatma Gandhi agak keras. Dulu pernah kita bahas beliau di Humanistik Teknologi. Kata Gandhi, jangan adopsi teknologi yang membuat manusia hilang, tersisihkan. Atau teknologi yang hanya memenuhi keserakahanmu saja. Atau teknologi yang membuatmu tambah buruk dan lebih buruk sebagai manusia, tambah tidak manusiawi. Atau teknologi yang hanya melahirkan eksploitasi dan disintegrasi. Nah, ini tegas kalau Gandhi. Wong teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kita, untuk memperlancar jalan kita mewujudkan hidup yang ideal. Jangan sampai balik, justru menghancurkan kita. Maka hati-hati dengan teknologi kok punya efek menyingkirkan manusia. Atau ini teknologi hanya nuruti keserakahannya manusia, tidak peduli efeknya. Akhirnya muncul gap, yang kaya kelihatan tambah mentereng, yang miskin kelihatan tambah mengenaskan. Nah, ini memenuhi keserakahan manusia saja. Atau tambah tidak manusiawi. Sejak pegang HP itu loh, saya kok tambah suka maki-maki orang ya. Saya kok sekarang hafal sekali kosakata makian. Dulu saya tidak ngerti, sekarang ngerti banyak aku. Nah, ini membuat kita lebih buruk. Jadi tambah lama kita tambah buruk. Atau melahirkan eksploitasi, entah dalam prosesnya atau dalam penggunaannya. Atau disintegrasi, kita tambah pecah-pecah, kita tambah tidak rukun, tambah tegas. Sekarang siapa aku, siapa musuh, dan musuhnya kok tambah terus. Begitu aku komen ini, sekarang aku punya musuh kubu sana. Besok komen itu punya musuh kubu sini. Nah, ini namanya teknologi yang membuat disintegrasi. Kalau versinya Gandhi, jangan diadopsi. Ya mungkin kalau kita sulit untuk tidak mengadopsi, ya berarti jalannya apa? Yuk, tadi ya, kita eling lan waspada tadi. Jangan lengah. Manfaatnya banyak, kita ambil. Mafsadatnya juga ada, kita hati-hati. Jangan sampai jatuh ke sana. Maka kata Amit Ray, beliau ini ahli artificial intelligence. Beliau punya project namanya Compassionate Artificial Intelligence. As more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership. Semakin banyak teknologi intelijensi buatan masuk ke dunia, maka harus semakin kuat emotional intelligence masuk ke dalam leadership. Leadership itu pengelolaan hidup kita. Jadi imbangannya artificial intelligence itu intelijensi yang kita bahas minggu-minggu awal. Emotional intelligence dan spiritual intelligence. Inilah nanti yang akan jadi penyeimbangnya, biar dia tidak merajalela sendirian.